mitologis yang dalam budaya Bali disebutkan sebagai kekuatan dharma atau kebaikan. Dalam pementasan, biasanya barong disandingkan dengan rangu yang merupakan nama adharma atau kejahatan. Dalam pementasan itu, mereka akan melakukan peperangan antara dharma melawan adharma. Nah, sebelum lanjut ceritanya, ngiring semeton Bali subscribe channel Bali Tradition agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten yang mendidik dan menghibur semeton Bali. Barong biasanya ditarikan oleh dua orang penari, di mana penari di depan bertugas untuk menggerakkan topeng atau topeng barong. Namun ada pula satu barong ditarikan oleh satu orang seperti barong landung dan barong berutuk. Berikut ini adalah 10 jenis barong yang dihimpun oleh tim Bali Tradition dari berbagai sumber dan tentunya si ahli banyak juga. Barong ket. Barong ket atau biasa disebut dengan barong keket merupakan jenis barong yang paling sering kita jumpai. Hal ini karena barong inilah yang sering dipentaskan saat pergelaran calonara atau pertunjukan sakral lainnya. Sekilas dari penampilan, barong ini menyerupai singa dan macan. Jika dilihat dari bentuk badan hingga wajah, barong ini merupakan perpaduan antara macan, singa, sapi, dan naga. Ukuran juga cukup besar dengan panjang 3,5 sampai 4 meter dan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Wajah barong ini berwajah merah, badannya ramping dengan semacam punuk di dekat kepala. Bulu-bulunya terbuat dari serat pandan dan ijuk serta memiliki jenggot dengan hiasan bunga kamboja. Badannya juga dihiasi oleh beberapa hiasan dengan cermin kecil. Tari barong ini dimainkan oleh dua orang berposisi di depan dan di belakang yang biasanya disebut juru bapang. Juru bapang depan bertugas memegang kepala barong dan mengendalikan pergerakan, sedangkan yang di belakang mengikuti juru bapang yang di depan. Barong bangkal. Jenis barong yang satu ini tentu sering banget kita jumpai di jalanan. Barong bangkal merupakan barong dengan rupa babi hutan. Ciri-cirinya berwarna hitam, wajah mirip babi hutan lengkap dengan moncong dan taring mencuat serta berambut. Dibandingkan dengan barong ket, ukuran barong ini sedikit lebih kecil. Barong ini sering ditarikan dengan cara ngelawang atau berkeliling ke jalan dan rumah penduduk. Tradisi ngelawang dapat kita saksikan pada rangkaian Hari Galuma dan Kuningan. Dengan gamelan sederhana, barong bangkal akan menari-nari jalan dan kadang masuk ke rumah penduduk. Yang menarik adalah barong ini suka mengejar anak-anak yang memancingnya dan ini menjadi hiburan bagi masyarakat. Tak heran setiap ada acara ngelawang, semua masyarakat berbondong-bondong keluar layaknya topeng monyet. Barong bangkal ini juga ditarikan untuk penggalangan dana aksi sosial jika ada musibah. Barong macan. Sepintas jika kita melihat mirip seperti barong ket. Namun barong ini merupakan barong macan. Barong ini tentunya menyerupai wajah seperti macan dengan jenggot mirip barong ket. Padanya terdapat motif menyerupai macan, ada loreng atau tutul menggunakan kain biasa. Barong macan biasanya ditarikan saat upacara tertentu di tempat suci. Selain itu, barong macan ini juga ditarikan saat prosesi ngelawang. Namun, jarang terlihat ada yang ngelawang menggunakan barong ini karena kebanyakan menggunakan barong bangkal. Barong asu. Barong asu merupakan barong dengan rupa seperti anjing. Barong ini langka dan jarang dijumpai karena hanya ditemukan di beberapa daerah di Bali, terutama di Badung dan Tabanan. Barong asu sering ditarikan saat upacara dan juga ditarikan dengan cara ngelawang meskipun jarang kita temui. Penampilannya sama seperti barong landung dan ditarikan oleh dua orang. Barong gajah. Barong gajah merupakan barong yang menyerupai gajah, namun penampilan gajahnya cukup seram karena memiliki taring yang mencuat selain gading. Warna barong gajah didominasi abu-abu yang merupakan warna khas hewan tersebut. Ukurannya pun tidaklah sebesar badan gajah asli. Barong ini sangat langka dan hanya ditemukan di sebagian besar Bali, seperti
seperti daerah Gianyar, Bangli, Tabanan, maupun Bandung. Barong ini juga keramat bagi masyarakat, hanya dipentaskan saat upacara tertentu dan juga saat prosesi melawang. Barong Landung. Barong Landung merupakan satu-satunya barong yang menyerupai manusia sehingga mirip ondel-ondel khas Betawi. Tingginya kira-kira 2 kali lipat dari manusia. Barong Landung ada sepasang terdiri dari laki-laki hitam dengan taring dan perempuan putih dengan mata sipit seperti orang Cina. Keberadaan barong ini tidak bisa dipisahkan dari cerita Raja Jayapangus dari Kerajaan Balingkang dengan putri Cina Kang Cingwi. Diceritakan Raja Jayapangus jatuh cinta pada Kang Cingwi sehingga mereka memadu kasih di Bali. Tetapi setelah menjalani pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Raja Jayapangus pun berinisiatif untuk bersemedi di alas batur agar mendapatkan anugerah anak. Dari sanalah awal mula kutukan yang diterima Raja Jayapangus sehingga menjadi Barong Landung. Setelah Raja Jayapangus bersemedi di alas batur, bertemulah ia dengan Dewi Dandu. Jayapangus terpesona dengan kecantikan Dewi Dandu dan mereka memadu kasih. Kemudian disusullah Jayapangus oleh Kang Cingwi dan terjadilah keributan. Mengetahui hal ini, turunlah Batari Batur dan mengutuk Jayapangus dan Kang Cingwi menjadi Barong Landung. Versi lainnya adalah cerita tentang Ratu Bedim Caling yang mana menjadi penyebab wabah penyakit di Nusa Penida. Seorang pendeta kemudian membuat boneka mirip Ratu Bedim Caling untuk mengusir wabah tersebut. Barong Brutuk. Jika kamu pernah ke desa Trunyan, tentunya pernah menjumpai barong satu ini. Mungkin sekilas tidak seperti barong karena cenderung mirip topeng. Barong Brutuk biasanya tarikan di Pura Pancering Jagat. Dari segi penampilan barong ini tergolong sederhana. Wajah barong terbuat dari batu kelapa dan badannya terbuat dari daun pisang kering atau kelaras. Barong ini ditarikan secara manual dan tidak sembarangan orang dapat menarikannya. Remaja yang menarikan harus disakralkan kurang lebih 42 hari. Selama itu mereka harus terhindar dari nafsu duniawi, dan tarian barong ini juga umumnya menggunakan cambuk. Tarian ini merupakan simbol pertemuan Pungsu dan Perdana atau penyatuan angkasa dan pertiwi yang dipercaya memberikan kesyukuran dan kesejahteraan alam sebesar isinya. Tarian ini juga merupakan simbol pertemuan Ide Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ide Ratu Ayu dalam dasar. Ratu Sakti sesungguhnya merupakan seorang pengembara dari Kerajaan Dalam Solo. Menurut cerita, ia diperintahkan sang raja untuk mencari aroma wangi yang tercium ke tanah Jawa bersama dengan 3 orang pengembara lainnya. Namun, dalam perjalanan, satu demi satu pengembara tersebut tidak melanjutkan perjalanannya hingga tersisa seorang pengembara. Setibanya ia bertemu dengan seorang dewi yang bertahta dan berkuasa di Trunyan. Aroma harum tersebut berasal dari sang dewi. Pengembara jatuh cinta dan menikahi sang dewi. Setelah menikah, pengembara tersebut bergelar Ratu Sakti Pancering Jagat, sedangkan sang dewi bergelar Ratu Tinggi dalam dasar. Mereka yang menarikan Ratu Brutuk itu adalah laki-laki yang masih berjaka berusia 15 sampai 25 tahun. Mereka berasal dari 5 banyak adat yang ada di desa Trunyan, yakni banyak adat Trunyan, banyak adat Madu, banyak adat Runut, banyak adat Pusah, dan banyak adat Bungkus. Para terunut tersebut harus menyucikan diri dari hawa nafsu selama 15 hari, yakni mulai dari film hingga purnama dengan cara tidak boleh berhubungan dengan wanita atau gadis. Bila mana pantangan dilanggar akan berakibat buruk pada terunut tersebut. Barong Nong Nong Kling atau Barong Keding Keding atau Barong Belas Belasan. Sama halnya seperti Barong Brutuk, Barong Nong Nong Kling juga lebih tampak seperti topeng dan wayang wong. Barong ini dipentaskan di beberapa daerah di Bali terutama Kelungkung. Topeng yang digunakan mirip seperti barong ket dan kostum mirip wayang wong. Barong ini dimainkan dengan cerita Ramayana. Gamelan dari barong ini adalah gamelan bebarongan yang berbunyi Nong Nong Kling, sehingga namanya Barong Nong Nong Kling. Pementasannya pun banyak disaksikan masyarakat. Barong Sampi. Kepala barong ini menyerupai kepala sapi jantan. Barong ini dipentaskan saat galungan dan kuningan.
Barong Dawang-Dawang. Barong ini biasanya digunakan saat upacara pengabenan di Buleleng. Barong ini merupakan variasi dari barong Galuh. Nah, sekian video kali ini, semoga Sobat Bali mendapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi Santi Santi.